Sehari tanpa melihat dokter itu bagikan setahun dong. Wah. Dokter tahu tidak persamaan dokter dengan suhu 17 derajat Celcius? Apa dong? Tidak tahu. Sama-sama bikin sejuk hati. Kalau boleh tahu sejak kapan masjid ini didirikan? Sejak fondasinya dibangun. Ya. Pertahankan etika dan disiplin Anda. Karena itu adalah modalitas Anda untuk meraih kesuksesan dan untuk membuat pelayanan rumah sakit Mokopido menjadi jauh lebih baik. Preview. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kompak buat kita sekalian. Welcome to podcast Aksen Channel Mokopido. Halo, dengan saya Rahman Bunai. Di sini saya selaku host yang terkeren, tertampan, salah satu yang dimiliki oleh Rumah Sakit Mokopido saat ini. Dan juga alhamdulillah di hari ini hari perdana launching podcast Action Channel Mokopido di season pertama. Dan juga terima kasih kepada panitia dan kru yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi host di podcast episode pertama ini. Oke, kiri dan kanan saya perhatikan, depan dan belakang, ternyata Rumah Sakit Mokopido ini tidak kekurangan stok bidadari ya. Ibu-ibunya semua cantik walaupun pakai masker, dan juga bapak-bapaknya ini cool semua, keren. Oke, pada kesempatan hari ini, hari yang spesial ini dan hari yang cerah ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah salah seorang yang menjadi inspirasi saya dalam bekerja, karena beliau ini memiliki kedisiplinan yang sangat luar biasa, memiliki kemauan dan kerja keras untuk membangun Rumah Sakit Mokopido ini menjadi salah satu rumah sakit yang terdepan, terbaik dan berkelas di Sulawesi Tengah, khususnya di bagian timur. Tepuk tangan dong. Ternyata saya masih menghafal visi Rumah Sakit Mokopido. Oke, langsung saja berikan tepuk tangannya meriah buat Direktur Rumah Sakit Mokopido Toli-Toli, Dr. Hayatul Nufus, spesialis neurologi. Baik dok, Ya, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Tapi Pak Rahman kok kayak orang barat ya, cara bicaranya agak sedikit cadel. Oh begitu. Aksen Memang saya channel. dari lahir memang cadel memang. Baik, saya akan beradaptasi dengan Pak Rahman. Saya juga akan cadel sedikit ya, tetapi bukan stroke ya, karena bicara cadel itu adalah kasus stroke. Tapi ngomong-ngomong nih dok, sehari tanpa melihat dokter itu bagikan setahun dok. Wah. Iya serius ini. Ampun. Rindunya itu sangat luar biasa. Sebelum kita mulai dok, dokter tahu tidak persamaan dokter dengan suhu 17 derajat Celcius? Apa dok? Tidak tahu. Sama-sama bikin sejuk hati. Oke dok, di sini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan selama 2 hari ini. Ya. Dan ini, ya. Bisa saya lihat bocoran, jangan. Boleh tapi sekejap saja. Karena ini merupakan hal yang langka buat saya. Dan ini juga hari perdana untuk saya belajar untuk menjadi host di podcast Action Channel Mokopido. Sekarang dok kalau boleh tahu, sampai hari ini, dan mungkin teman-teman juga ingin tahu, kira-kira dokter sudah berapa lama menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Mokopido Toli-Toli? Saya sudah 1 tahun, 11 bulan, 2 minggu ya, menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Mokopido. Jadi tahun depan genap 2 tahun.
Oke, baik, baik. Berarti selama kurang lebih 2 tahun Dok ya? Siap. Sampai sekarang. Tahun menjabat Dok pasti sudah banyak gebrakan-gebrakan atau pencapaian yang sudah terrealisasikan dengan baik di RSUD Mokopido. Kalau boleh tahu apa semua itu Dok? Jadi kalau ditanya, pertanyaan ini agak sulit saya jawab. Kata gebrakan-gebrakan apa yang sudah dokter lakukan, harusnya ini dipertanyakan ke orang lain, karena saya tidak mungkin menilai diri saya sendiri tentang apa yang sudah saya perbuat di rumah sakit. Tetapi saya menjawab ini bukan berarti ini gebrakan, tetapi alhamdulillah ada beberapa hal yang mungkin sudah kita lakukan, baik dalam sistem manajemen maupun dari pelayanan, baik itu merupakan sarana dan prasarana, maupun bagaimana caranya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di manajemen. Mungkin satu yang pertama saya lakukan pada saat saya menjabat sebagai PLT Direktur itu adanya transaksi online, transaksi non tunai, ya. Itu mungkin salah satu yang saya syukuri saya bisa lakukan, karena dengan transaksi non tunai di seluruh kegiatan rumah sakit Mokopido maka tidak ada yang bisa disembunyikan. Jadi semua betul-betul transparan, ya, akuntabilitas terkait proses bisnis atau transaksi keuangan rumah sakit Mokopido. Dan juga ini kan sudah nyata kelihatan seperti masjid ya. Dan ini kan salah satu merupakan gebrakan selama Ibu Dokter menjabat. Kita tahu bahwa masjid ini sebagian besar pembiayaannya dari direktur. Jadi kalau boleh tahu sejak kapan masjid ini didirikan? Sejak fondasinya dibangun. Ya. Ya, masjid didirikan sejak bulan Februari, ya, minggu ketiga. Saya kurang tahu persis tepatnya, tapi saat itu saya baru pulang dari umroh. Jadi sekitar minggu kedua, minggu ketiga bulan Februari, alhamdulillah dengan dana yang tidak langsung banyak, tetapi karena nawaitu dan niat kami dengan teman-teman, maka alhamdulillah semua bisa berjalan seperti yang diharapkan. Oke, selanjutnya tadi kan pencapaian-pencapaian yang sudah terrealisasikan ya. Nah sekarang kira-kira Dok, ada tidak keinginan atau cita-cita dokter untuk rumah sakit Mokopido Toli-Toli ini hingga hari ini belum terrealisasikan? Silakan Dok. Masih banyak PR yang tadi saya kemukakan di awal, bahwa masih banyak hal yang harus saya lakukan untuk rumah sakit Mokopido yang tentu saja belum bisa saya lakukan karena menyangkut waktu dan kondisi yang saya juga harus jalani, yaitu pendidikan. Dan itu tadi yang saya kemukakan, ada kursi tunggu aula Bojonegoro untuk studi, ya, banding atau komprehensif. Kemudian perparkiran, bagaimana sistemnya diatur secara baik, ya. Dan masih banyak lagi yang kira-kira harus dibenahi di rumah sakit Mokopido. Tetapi saya yakin siapapun pemimpin selanjutnya, dia bisa membenahi ini semua dan jauh lebih baik mungkin dari saya. Ya, saya berharap dan juga mungkin teman-teman keluarga Mokopido berharap apapun itu akan dapat dilanjutkan oleh pemimpin yang baru. Mungkin ada pesan-pesan yang positif yang ingin dokter sampaikan kepada keluarga besar Mokopido. Mungkin terkait dengan pelayanan rumah sakit Mokopido terhadap kepuasan pelanggan, dalam hal ini masyarakat Toli-Toli. Silakan. Ya, pesan-pesan saya untuk teman-teman rumah sakit Mokopido, ya, pegawai rumah sakit Mokopido, pertahankan etika dan disiplin Anda. Karena itu adalah modalitas Anda untuk meraih kesuksesan dan untuk membuat pelayanan rumah sakit Mokopido menjadi jauh lebih baik. Yang senior, ajari yang junior untuk bagaimana caranya bersikap, bertutur kata. Jadi attitude yang utama. Yang junior, hargai seniornya. Jangan mentang-mentang seniornya mungkin tidak setinggi pendidikannya, ada yang sudah S1 tetapi seniornya masih D3, terus pulang sekolah langsung kesannya kayak angkuh. Jangan, ya. Gelar pendidikan jabatan itu hanya sementara. Kita hidup bagaimana caranya kita bisa bersilaturahim dengan baik,
terutama kita menghargai atau menghormati senior, karena kepintaran bukan dijamin dari gelar, tetapi dari pengalaman. Itu kepintaran yang hakiki. Justru kadang ada yang gelarnya tinggi-tinggi, jika dia tidak aplikasikan sesuai realita lapangan, kompetensi kewenangan klinis atau kompetensi ilmunya, maka gelar itu akan sia-sia dengan sendirinya. Jadi itu pesan saya, selalu jalin silaturahmi, jaga attitude dan kode etik, jaga disiplin, karena saya salah satu orang yang sudah merasakan bagaimana jika attitude itu hilang, ya. Dan sekali lagi itu tadi yang ditanya, hal itu tidak akan pernah saya lupakan, dan semoga hal ini cuma terjadi pada saya saja, jangan terjadi pada Anda di Rumah Sakit Mokopido, dan ini cukup menjadi pembelajaran untuk semuanya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat driver kita. Wah, ini tidak terasa perbincangan kita memang sangat bermanfaat ya dok ya. Semoga bermanfaat bagi kami keluarga besar Rumah Sakit Mokopido Toli. Dan di ujung acara, kita sudah memasuki ujung acara ini, tidak ada kata yang dapat mewakili perasaan saya dan mungkin teman-teman sekalian dok. Selain kata I love you so much. Siap, terima kasih. Semoga dokter diberikan kesehatan umur panjang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apapun yang dicita-citakan, insya Allah akan terkabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman sekalian, demikian podcast hari ini. Saya Rahman Bunai dan Direktur Rumah Sakit Mokopido Toli izin pamit, dan kita next di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.